Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Novita Sari Muhajir di YouTube channel Hogwarts Class. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai contoh analisis buku guru di sekolah dasar. Dalam menganalisis buku ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, penilaian 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga yaitu tampilan materi buku. Nah, pada kesempatan ini contoh analisis buku yang saya bawakan yaitu dengan tema 3, cuaca dan musim selalu berubah. Adapun babnya, bab ke-7 yaitu benda langit dengan standar kompetensi, mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar, mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Kemudian bab ke-8 yaitu cuaca dan musim. Standar kompetensi, mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar, membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Nah, analisis buku. Yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPA di SD merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Dalam buku IPA 1, karangan Sri Purwati, standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak tercantum. Namun, jika dilihat dari materi yang diuraikan dalam buku sudah sesuai dengan standar isi. Masing-masing materi telah dijabarkan secara mendalam. Dalam standar isi, standar kompetensi untuk IPA kelas 1 semester 2 adalah sebagai berikut. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Standar kompetensi tersebut dalam buku dibagi menjadi 2, yakni pada bab 7 benda langit dan bab ke-8 cuaca dan musim. Materi bisa menjadi 2 bab yang dianalisis di atas sehingga materi yang disajikan lebih spesifik. Jika ditelaah, buku tersebut sudah membuat tujuan dari pembelajaran IPA, antara lain: yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar untuk memecahkan masalah dan membuat suatu keputusan. Kemudian, pada bagian B yaitu cakupan 3 ranah, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan sikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Melalui pengamatan, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta, kemampuan pikir dan
tindak yang efektif dalam kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Namun, pada buku BSE ini, materi pembelajaran hanya mencakup dua ranah pembelajaran, yakni kognitif dan afektif. Cakupan materi terbesar pada aspek kognitif. Pada aspek afektif, peserta didik dituntut untuk mengolah, menalar, dan mencipta kemampuan pikir yang efektif dan kreatif. Dalam ranah yang abstrak dan konkret dengan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan psikomotorik tidak ditemukan, namun jika guru dapat memfasilitasinya, maka pembelajaran akan dapat mencakup tiga ranah. Jadi kesimpulannya, sebagian besar isi materi dalam buku ini adalah pembelajaran aspek kognitif dan afektif dengan CTL, yaitu pembelajaran memecahkan masalah dengan kejadian sehari-hari. Dan untuk mencapai tiga ranah dengan bahan ajar menggunakan buku ini, guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran sedemikian rupa. Nah, analisis buku yang terakhir yaitu tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik, mulai dari kelayakan isi, kebahasaan yang baik dan benar, gambar yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran, isi materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan kebutuhan bahan ajar serta sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu contoh analisis buku dari saya. Jika terdapat kekurangan, itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.